Pernahkah kamu berada di pihak yang kalah dalam sebuah diskusi, baik di rumah maupun di kantor? Kamu sudah mencoba bernegosiasi dengan baik, namun hasil tidak sesuai yang diharapkan. Jika demikian, kamu berada di tempat yang tepat. Tidak semua orang mampu menjadi negosiator yang baik untuk mencapai apa yang diinginkan. Di video kali ini, kita akan membahas buku Never Split the Difference, karya Chris Voss dan Tahres, yang akan membuka pikiran kita tentang bagaimana cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan melalui negosiasi. Halo semua, nama saya Asri. Selamat datang di channel Inspirasi Buku. Kami akan merangkum intisari buku-buku non-fiksi terpopuler agar kamu yang tidak punya waktu atau dana untuk membaca tetap bisa mendapat pelajaran terbaik untuk diterapkan dalam kehidupan. Seperti kata Dr. Seuss, semakin banyak kamu membaca, semakin banyak hal yang akan kamu ketahui. Semakin banyak yang kamu pelajari, semakin banyak tempat yang akan kamu kunjungi. Yuk kita mulai! Negosiasi merupakan bagian dari kehidupan, bukan hanya untuk pengacara atau bos-bos di meja rapat, tapi negosiasi adalah hal yang semua orang hadapi sehari-hari. Chris Voss dan Tahres memberikan beberapa teknik yang akan membekali kamu dengan kepercayaan diri dan keterampilan untuk memaksimalkan negosiasi serta meminimalkan kekalahan dalam negosiasi. Kita masuk ke teknik pertama. Negosiasi terjadi ketika ada dua atau lebih pihak yang menginginkan hasil yang berbeda. Ada banyak teknik bernegosiasi, tetapi teknik yang paling efektif adalah menggabungkan sifat manusia. Dengarkan dan pahami lawan diskusi kamu sehingga kamu merasa terhubung secara psikologis. Ini akan membantu kamu memahami pikiran kamu sendiri serta memahami motif lawan diskusi kamu. Teknik kedua. Terapkan teknik mendengarkan aktif ini dalam interaksi sehari-hari untuk membangun kepercayaan. Pernahkah seorang pelayan mengulang pesananmu setelah kamu mengatakannya? Jika iya, ini disebut pencerminan. Ini adalah teknik yang dapat kamu gunakan untuk membangun kepercayaan dengan seseorang. Kepercayaan adalah poin penting dalam negosiasi. Dengan kepercayaan, kamu akan memahami bagaimana orang lain berpikir sehingga kita bisa memprediksi bagaimana mereka akan bertindak. Ketika kita aktif mendengarkan lawan diskusi kita akan membatasi pikiran irasional kita dan akan membuat lawan diskusi kita menjadi aman. Di sini, kita akan mendapatkan banyak informasi dari apa yang mereka butuhkan. Selain itu, ada teknik lain yang bermanfaat dalam negosiasi, yaitu penggunaan suara tertentu. Suara adalah salah satu instrumen utama yang dapat mempengaruhi hasil negosiasi. Ada dua nada yang perlu kamu terapkan saat bernegosiasi. Yang pertama, cobalah bicara sambil tersenyum. Dan kamu akan menyadari bahwa suara kamu akan terdengar santai. Saat kamu memproyeksikan sikap positif, orang cenderung bekerja sama dengan kamu untuk menemukan solusi untuk masalah tersebut. Dan yang kedua, suara penyiar radio saat malam hari. Suara tersebut memiliki kecepatan yang tenang dan lambat. Jika digunakan dengan benar, akan menciptakan perasaan otoritas tanpa memicu sikap defensif. Ini akan terlihat kamu telah mengendalikan situasi, tetapi menciptakan ruang yang aman untuk kedua belah pihak. Teknik ketiga. Emosi dan empati adalah alat yang dapat digunakan untuk menciptakan kepercayaan. Contohnya, seorang terapis mencoba mendalami bagaimana emosi pasien mereka untuk memahami masalah mereka dan membuat pasien mengubah perilaku mereka. Saat bernegosiasi, ketika kamu menggunakan cara yang sama, semakin kamu memahami emosi lawan diskusi kamu. Semakin mudah bagi kamu untuk mempengaruhi tindakan mereka demi keuntungan kamu. Bayangkan situasi ini. Ketika sudah waktunya bagi kamu berdiskusi tentang kenaikan gaji dengan atasan kamu sudah menjelaskan pekerjaan yang telah kamu selesaikan, waktu ekstra yang sudah kamu luangkan, dan seberapa baik kinerja kamu sehingga kamu berpikir berhak untuk mendapatkan kenaikan gaji 10%. Tapi yang dilakukan bos kamu hanyalah menepuk punggung dan mengucapkan, "Terima kasih telah sudah bekerja keras. Maaf, tidak ada anggaran untuk kenaikan gaji saat ini." Hal ini pasti membuat kamu sakit hati, marah, dan sedih karena merasa tidak dihargai.
Hal ini yang juga akan menyebabkan rasa kurang empati kamu kepada atasan kamu yang justru malah menutup kemungkinan penyelesaian. Empati, lebih tepatnya empati taktis, adalah kunci untuk menjaga negosiasi tetap terbuka. Empati memerlukan upaya untuk memahami apa yang dirasakan orang lain sehingga kamu dapat meningkatkan pengaruh kamu terhadapnya. Teknik ini disebut pelabelan. Kamu bertindak seolah-olah kamu merasakan emosi itu sendiri yang mengarah kepada kepercayaan. Ada bagaimana cara kita mendeteksi dan mempelajari emosi, yaitu dengan memperhatikan bahasa tubuh dan intonasi suara. Saat berbicara, gerakan bibir atau gerakan tangan dapat mengungkapkan banyak hal tentang perasaan seseorang. Untuk menggunakan teknik pelabelan ini, mulailah diskusi dengan kalimat kedengarannya seperti atau sepertinya untuk menunjukkan sikap empati kamu. Misalnya, sepertinya Bapak Ibu berada di bawah tekanan dari manajemen atas. Berikan atasan kamu waktu untuk menjawab dan pada akhirnya mereka akan menjelaskan beberapa penyebab permasalahan dan memungkinkan untuk mempertimbangkan cara bagaimana mengusahakan kenaikan gaji kamu. Teknik keempat, berani untuk berkata tidak. Bagi seorang negosiator, kata tidak menjadi senjata fundamental bila digunakan dengan benar. Intinya, mengatakan tidak memungkinkan kamu mengklarifikasi apa yang kamu inginkan dan tidak inginkan. Teknik ini akan memberikan kendali dan ruang pada lawan bicara kamu untuk membujuknya mempertimbangkan kembali keinginan kamu. Misalnya dari kasus kenaikan gaji sebelumnya, kamu bisa menolak argumen atasan kamu dengan melontarkan pertanyaan, apakah Bapak Ibu tidak puas dengan kinerja saya? Atasan kamu tentunya akan memberikan penjelasan. Dorong lebih jauh dengan fakta bahwa kamu telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Dengan melakukan ini, kamu memberinya kekuatan untuk mengambil keputusan. Teknik kelima, jangan berkompromi, jangan menyerah, dan jangan pernah membagi perbedaan. Mungkin menurut sebagian orang, hasil terbaik dari suatu konflik adalah di mana kedua belah pihak mengambil jalan tengah atau memisahkan perbedaannya. Tetapi ini dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi semua orang yang terlibat. Chris Voss dan Tahras memberikan cara untuk menghindari kompromi dan bagaimana menciptakan pengaruh yang menguntungkan untuk kamu. Yang pertama adalah waktu. Waktu adalah alat yang sangat kuat yang dapat menyebabkan rasa tenang atau kecemasan. Dalam negosiasi, kamu dapat menggunakan waktu untuk menciptakan tekanan. Dengan menetapkan tenggang waktu, kamu dapat memaksa lawan diskusi kamu untuk membuat keputusan yang tergesa-gesa karena mereka takut kehilangan sesuatu di masa depan. Kita ambil contoh, kasus kenaikan gaji tadi. Ketika atasan kamu meminta waktu kamu untuk memberi mereka waktu, tentukan tanggalnya. Katakan pada atasan kamu bahwa jika permintaan kenaikan gaji tidak dipenuhi saat itu, kamu akan mulai mencari pekerjaan baru yang membuat kamu merasa lebih dihargai. Dan yang kedua, keadilan. Kata adil dapat memiliki pengaruh besar pada lawan negosiasi kamu. Misalnya, kamu memberitahu atasan kamu bahwa kamu hanya menginginkan keadilan. Hal tersebut terdengar seperti tuduhan defensif yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap tindakan mereka sendiri. Teknik keenam. Dalam negosiasi, ada beberapa informasi tentang lawan diskusi yang kamu ketahui dengan pasti, seperti nama atau tawaran mereka. Tapi ada hal lain juga yang tidak kamu ketahui, yang bisa mempengaruhi hasil akhir negosiasi, seperti informasi yang tidak terduga. Untuk itu, tetaplah bersikap fleksibel, jangan menilai terlalu tinggi pengalaman atau pengetahuan kamu. Sebagai permulaan, kamu bisa mengajukan banyak pertanyaan dan perhatikan gerak-gerik lawan diskusi kamu. Bersikaplah terbuka untuk menerima informasi lain di luar dari apa yang kamu harapkan. Informasi tak terduga ini bisa menjadi ancaman untuk lawan diskusi yang bisa kamu gunakan apabila mereka tidak menerima tawaran kamu. Perlu kamu ingat, mengeluarkan ancaman dapat mengakibatkan negosiasi yang sangat buruk, yang berpotensi merusak hubungan baik. Untuk menggunakannya, kamu bisa menggunakan teknik pelabelan sebelumnya. Selain itu, satu hal penting adalah jangan sampai lengah karena lawan diskusi kamu juga mungkin melakukan teknik yang sama. Berikan informasi seperlunya saja. Oke, sebagai kesimpulan dari buku ini, kamu dapat menegosiasikan apa yang diinginkan dengan melatih kesadaran psikologis dan menggunakan teknik sederhana seperti mendengarkan secara aktif dan tegas berkata tidak.
Ingat, orang hanya ingin merasa dipahami dan dapat mempercayai kamu. Serta tetap waspada dan cari apapun yang dapat memberi kamu informasi tak terduga tentang lawan diskusi kamu. Dengan cara ini, kamu akan menang dalam negosiasi apapun. Silahkan komen di kolom komentar ya, poin penting apa yang kalian dapat dari buku ini, dan komen juga buku apa yang perlu kami review di video berikutnya. Jangan lupa terapkan 1 poin penting tersebut dalam hidup kalian ya, dan subscribe untuk mendapatkan rangkuman terbaik buku-buku non-fiksi lainnya.